Dan malam itu, saat Pak Anton akhirnya duduk di teras, Raka melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Di dinding, hanya ada satu bayangan. Bayangan Raka sendiri. "Siang hari saya tidak ada," kata Pak Anton datar, "karena saya tidak suka siang." Saat pintu kamar ujung menutup sendiri di hadapannya, Raka tahu satu hal pasti. Ia tidak tinggal sendirian. Dan pagi itu, dengan mata cekung dan tubuh gemetar, Raka memutuskan mencari Pak Darno, pemilik kontrakan. Pagi itu, matahari baru merayap naik di balik deretan pohon bambu yang berdesir pelan di pinggir desa Waringin. Kabut tipis masih menggantung rendah, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur bau dedaunan tua. Raka, pemuda 24 tahun bertubuh kurus dengan bahu sedikit membungkuk, berdiri di depan sebuah bengkel kecil bercat hijau pucat yang capnya mulai mengelupas. Bengkel itu sederhana. Hanya ada 3 montir, 1 kompresor tua yang meraung keras setiap kali dinyalakan, dan rak besi berisi onderdil berdebu. Namun suasananya jauh lebih tenang dibanding bengkel kota tempat Raka dulu bekerja. Disinilah ia diterima bekerja 2 hari lalu, setelah memutuskan meninggalkan kota dan mencoba hidup baru. Masalahnya, tempat tinggalnya masih jauh. Kos sementaranya berada hampir setengah jam perjalanan dengan motor, melewati jalan berlubang, kebun singkong, dan ladang kosong yang sunyi saat malam. Suatu siang, saat Raka membersihkan tangannya dari oli, pemilik bengkel, Pak Mulyo, pria 50-an berperut buncit dan bermuka keras tapi berhati baik, meliriknya sambil mengencangkan baut motor pelanggan. "Kamu itu kasihan kalau pulang pergi jauh terus," katanya. "Iya Pak, lagi cari-cari tempat," jawab Raka. Di ujung kampung ada kontrakan lama, dekat kebun jati, murah, sepi. Pemiliknya orang lama di sini. Kata kontrakan lama sempat terngiang di kepala Raka, tapi ia mengangguk saja. Sore itu juga, Raka menuju tempat yang dimaksud. Kontrakan itu berdiri di batas desa, tepat sebelum kebun jati yang pohon-pohonnya menjulang tinggi dan rapat. Bangunannya memanjang seperti barak kecil, 6 kamar berjajar dalam satu atap. Gentengnya menghitam oleh lumut dan cat dindingnya kusam. Pemiliknya, Pak Darno, pria tua berkacamata tebal dengan rambut memutih, menyambutnya ramah. Senyumnya hangat, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. "Kamar depan masih kosong," katanya sambil membuka pintu kayu yang berdecit pelan. Di dalamnya sederhana. Lantai semen, kasur tipis, kipas angin tua, rak kayu, dan jendela menghadap langsung ke kebun jati. Kamar mandi di belakang tampak tua, tapi airnya lancar. Harganya jauh di bawah kos Raka sebelumnya. "Yang penting ada yang nempatin," kata Pak Darno pelan. "Biar tempat ini tetap hidup." Entah kenapa, kalimat itu terdengar ganjil. Tapi Raka terlalu butuh tempat tinggal untuk berpikir panjang. Ia langsung membayar uang muka dan pindah sebelum maghrib. Malam pertama berjalan normal, hingga selepas Isya. Saat Raka sedang lipat pakaian, suara aneh terdengar dari koridor. Bukan suara sandal, bukan pula langkah kaki biasa. Lebih seperti sesuatu yang bergeser, pelan, teratur, tapi tanpa bunyi gesekan. Ia membuka pintu perlahan. Koridor gelap. Lampu kuning di ujung berkedip-kedip. Kosong. "Angin," gumamnya. Ia menutup pintu dan tidur, memaksa pikirannya untuk diam. Keesokan harinya,
Rutinitas berjalan seperti biasa. Bengkel ramai. Bayu, montir senior yang cerewet, berkali-kali menegurnya soal baut. Sore hari, Raka mampir ke warung kecil di depan kontrakan. Pemilik warung, Bu Ratna, menyapanya sambil menuang teh. "Mas baru pindah ya? Kontrakan depan Jati itu?" "Iya, Bu." "Syukurlah, lama kosong soalnya." Nada Bu Ratna datar, tapi matanya menatap Raka agak lama. Raka mengangguk, tak memikirkan apapun. Malam kedua, saat Raka duduk di teras, seseorang muncul dari ujung koridor. Seorang pria sekitar 40-an. Rambutnya agak panjang, wajahnya tirus, kulitnya pucat. Ia berjalan pelan, terlalu pelan. "Saya Pak Anton, kamar paling ujung," katanya ramah, suaranya rendah dan serak. Mereka berbincang lama, tentang kerja, tentang desa, tentang bengkel. Tapi Raka menyadari satu hal. Pak Anton tidak pernah tertawa. Senyumnya tipis, hampir tak terlihat. Dan saat ia berdiri pergi, langkahnya tidak mengeluarkan suara apapun. Sejak malam itu, Pak Anton selalu datang setelah Isya. Duduk di kursi rotan tua, mengobrol dengan nada datar, lalu pergi sebelum jam 10. Selalu begitu. Hingga suatu sore, saat Raka memesan 2 gelas kopi, Bu Ratna bertanya pelan, "Mas, itu buat siapa?" "Buat Pak Anton, Bu." Tangan Bu Ratna berhenti bergerak. Wajahnya berubah. "Hati-hati ya, Mas." Kecurigaan mulai tumbuh. Suatu pagi, Raka mencoba mengetuk kamar ujung. Tidak ada jawaban. Dari bawah pintu, tercium bau kapur barus menyengat, bercampur bau lembab seperti ruangan yang lama tertutup. Malam keempat, Pak Anton tidak muncul. Hingga tiba-tiba, pintu kamar ujung terbuka sendiri. Bau debu tua menyeruak keluar. Dan malam itu, saat Pak Anton akhirnya duduk di teras, Raka melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Di dinding, hanya ada satu bayangan. Bayangan Raka sendiri. "Siang hari saya tidak ada," kata Pak Anton datar, "karena saya tidak suka siang." Saat pintu kamar ujung menutup sendiri di hadapannya, Raka tahu satu hal pasti. Ia tidak tinggal sendirian. Dan pagi itu, dengan mata cekung dan tubuh gemetar, Raka memutuskan mencari Pak Darno, pemilik kontrakan. Orang yang sejak awal pasti tahu dan memilih diam. Raka duduk di tepi kasur, memeluk lututnya. Sepulang kerja, Raka tidak langsung ke kontrakan. Ia berbelok ke rumah Pak Darno yang berada di tengah desa. Rumah joglo tua itu tampak terawat, tapi suasananya sunyi. Angin berdesir pelan di halaman, menggerakkan daun-daun kering. Pak Darno menyambutnya dengan senyum yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Terlalu tenang. "Ada apa, Le?" "Saya mau tanya soal kontrakan, Pak," ujar Raka hati-hati. Pak Darno mempersilahkan duduk. Mereka duduk berhadapan cukup lama sebelum akhirnya Raka memberanikan diri. "Pak, kamar paling ujung itu, siapa yang tinggal di sana?" Senyum Pak Darno perlahan memudar. Tangannya berhenti mengaduk teh. Ia tidak langsung menjawab. "Kenapa tanya begitu?" "Karena saya sering ngobrol sama orangnya," kata Raka jujur. "Namanya Pak Anton." Hening. Jam dinding berdetak terdengar lebih keras dari biasanya. Pak Darno menarik napas panjang,
lalu menunduk. "Le, kamar ujung itu kosong," katanya akhirnya. "Sudah lama." Raka menelan ludah. "Tapi saya lihat sendiri, setiap malam." Pak Darno memejamkan mata. "Anton itu penghuni lama. Dulu tinggal sendirian. Orangnya pendiam, kerja malam, jarang keluar siang." Raka menggenggam lututnya. "Terus?" Pak Darno menghela napas berat. "Beberapa tahun lalu, dia meninggal di kamar itu. Sendirian. Tidak ada yang tahu sampai baunya tercium." Dada Raka terasa sesak. Sejak itu, kamar ujung sering bermasalah. Penyewa tidak pernah betah. Ada yang sakit, ada yang pindah mendadak. Jadi saya kunci. Saya biarkan kosong. "Lalu kenapa sekarang?" "Saya tidak tahu," potong Pak Darno lirih. "Saya kira dia sudah tenang." Raka berdiri dengan kaki gemetar. "Pak, saya harus bagaimana?" Pak Darno menatapnya lama. "Kalau kamu masih sering didatangi, jangan diladeni, jangan ajak bicara, jangan duduk berdua. Kalau dia datang lagi..." Pak Darno menunduk. "Doa saja, Le. Dan kalau bisa, pindah." Kata pindah terasa seperti vonis. Suara langkah Pak Anton yang menjauh itu masih terngiang di telinganya. Namun keheningan yang menyelimuti kontrakan terasa lebih pekat dari sebelumnya. Lampu koridor berkedip lembut, menyoroti kursi rotan tua yang kini tampak hampa. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Nafasnya masih tersengal, dada terasa sesak. Tapi satu hal jelas di benaknya. Malam ini, ia selamat. Setidaknya, untuk sementara. Hari-hari berikutnya, Raka mulai bersikap lebih hati-hati. Ia tidak lagi membuka pintu untuk bayangan yang hadir di koridor, tidak mengajak bicara, dan sebisa mungkin menahan rasa ingin tahu. Setiap malam, suara langkah halus itu masih terdengar sesekali. Namun kini, ia hanya diam, memejamkan mata, dan membiarkan bayangan itu pergi tanpa membalas. Beberapa minggu kemudian, Raka memutuskan untuk benar-benar pindah. Kontrakan itu terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Ia membereskan barang-barangnya dengan cepat, meninggalkan kursi rotan tua dan kamar ujung yang selalu sepi itu. Saat menutup pintu untuk terakhir kali, terdengar suara halus dari balik kamar paling ujung, hampir seperti bisikan. "Terima kasih, Mas. Sudah menemani aku." Raka menelan ludah. Suara itu bukan marah, bukan menakutkan. Hanya sunyi yang hangat, tapi menyimpan kesedihan. Ia menoleh sekali ke arah jendela kamar, seolah ingin melihat sosok Pak Anton terakhir kali. Tapi yang ia lihat hanyalah cahaya lampu yang perlahan meredup, menutupi kabut malam. Langkah Raka ringan ketika ia melangkah ke jalan desa. Udara pagi terasa segar. Aroma tanah basah dan daun jati membelai wajahnya. Ia tersenyum tipis, lega sekaligus sedih, menyadari satu hal. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dimengerti. Dan ada jiwa yang tetap menunggu, bahkan ketika manusia lain sudah pergi. Dan meski bayangan itu mungkin akan tetap ada di sana, sendirian, menunggu, Raka tahu, setidaknya untuk dirinya sendiri, malam-malam gelap itu telah berakhir. Ia membawa pulang satu pelajaran yang tak ternilai. Kadang, keberanian bukan tentang melawan, tapi tentang bisa melepaskan dan berjalan pergi. Membiarkan yang tak terlihat tetap ada, tanpa membiarkan diri terperangkap di dalamnya. Lampu terakhir di koridor berkedip sekali, lalu mati. Sunyi, dan dunia di luar kontrakan tetap berjalan, biasa.
seperti tidak pernah ada malam-malam yang mencekam itu. Namun bagi Raka, itu adalah kemenangan kecil. Sebuah fajar baru setelah gelap yang panjang.